Semoga juga kalau anak-anak muda yang terpilih, idealismenya masih ada. Benar. Terus juga untuk sekarang ini sebenarnya dari 2019 kita lihat sampai sekarang ada Gen Z sama millennials ini kita udah ngerasa udah nggak relevan lagi. Indonesia ini terbentuk juga mulai dari semangat-semangat anak muda. Mulai dari 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda, itu mereka semangat untuk menyatukan bahasa Indonesia. Kenapa banyak orang yang mematikan anak muda? Karena ada banyak orang-orang tua yang sudah nyaman di zonanya. Baik, acara langsung saya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Disyukuri kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada acara sharing atau talk show mengapa kaum muda harus berpolitik. Dan juga tidak lupa salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan selamat yang terhormat Bapak Udet Sutendi. Beliau selaku penulis, motivator, dan juga sering disebut budayawan. Dan juga narasumber yang kedua yang berarti Ija Halimudin selaku aktivis muda cendekiawan mantan sekjen HMI Pusat. Dan juga yang berarti Ayu Utami, aktivis muda dan politisi muda, yang tentunya pada seluruh undangan yang hadir pada acara siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk saat ini kita akan langsung mengundang narasumber ke hadapan Anda semua. Kami undang Bapak Udet Sutendi, kami silakan. Iya, Pak Udet sudah hadir di tengah kita. Boleh di tengah, Pak? Iya, siap. Dan berikutnya Bapak Ija Halimudin, kami silakan. Dan kami undang ke depan Bu Ayu Utami, kami silakan. Ya baik hadirin, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk para narasumber kita. Dan kita akan langsung saja memulai talk pada siang hari ini. Baik, mungkin baik boleh Pak, kalau mau kopi nanti bisa langsung disediakan ya Pak ya. Ya baik, apa kabar Bapak Ibu ini? Aku panggil kakak ya, mungkin ya. Kak Utami dan juga Pak Utet. Bagaimana kabarnya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Mungkin Begitu ya. iya. Ya, Ayu, Rati Utami. Oh, Rati Utami. Oh, baik. Kak Rati Utami dan juga Pak Utet sudah hadir dan juga Pak Ica. Alhamdulillah semuanya sehat semua ya untuk di acara siang hari ini. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol atau talk show ya, orang-orang bilang di talk show untuk siang hari ini. Ini mengenai mengapa kaum muda harus berpolitik. Mungkin kita bisa mengetahui juga ya untuk populasi kaum muda di Indonesia ini memang sangat banyak sekali dan juga potensinya luar biasa ya. Potensi anak muda sekarang itu tidak bisa diragukan karena memang kita tidak bisa mengandalkan para seniornya. Malah kita harus mencoba untuk mengakui potensi para anak muda di Indonesia ya pada saat ini. Nah, dan juga yang seperti kita ketahui di dalam pemilihan presiden ya ataupun pileg. Nah, ini juga mendekati angka 60% karena dari para pemuda Indonesia kita tahu ada yang muda juga yang ikut mengikuti pemilihan presiden seperti itu juga ya. Jadi intinya kita kaum muda juga harus mendukung juga nih seharusnya. Nah baik, selain itu juga kelihatannya kita pada beberapa tokoh muda ya yang dipanggil politik nasional dan juga lokal. Ini seperti Gibran, mungkin kita langsung sebut saja namanya. Gibran Pak. Ya ini Gibran yang menjadi cawapres dan juga para bupati ya serta wali kota yang muda-muda nih masa Indonesia ini cukup cerdas. Banyak kalau misalkan dipimpin sama yang lebih muda juga. Sama orang-orang muda. Oke, kalau misalnya
politik ya, kalau bisa kita bilang di panggung politik saat ini betul-betul pertanda harapan besar buat masa depan Indonesia nggak sih? Bagaimana menurut Nadia? Kebetulan saya udah dari 2019. Cuman dari dua kali. Keren banget. Allah, sekarang bisa ya. Karena emang kesempatan buat anak muda itu mungkin kurang pengalaman, juga materi. Terus masyarakat Indonesianya juga kemarin itu waktu 2019 mungkin kurang mendukung ya untuk anak-anak muda. Iya. Bisa kita lihat kan kalau sekarang ini kan kayak di panggung politik itu lebih banyak lagi, bahkan di PSI sendiri gitu, itu yang termuda yang nyalek untuk 2024 ini ada yang umur 22 gitu, muda banget, muda banget, cuman dia sudah berpengalaman menjadi staf dari anggota legislatif ya di DKI. Di DKI Jakarta. Kebetulan kita di situ punya 8 anggota dewan. Jadi suara anak muda sebenarnya sudah mulai terlihat ya kalau dari partai kita, karena memang anggota legislatif kita yang ada di DKI waktu itu memang masih muda-muda. Masih muda-muda banget, bahkan masih ada yang kuliah waktu itu. Terus dilantik jadi anggota dewan. Semoga juga kalau anak-anak muda yang terpilih, idealismenya masih ada. Benar. Terus juga untuk sekarang ini sebenarnya dari 2019 kita lihat sampai sekarang ada Gen Z sama millennials ini kita udah ngerasa udah nggak relevan lagi, kayak transparansi itu udah nggak relevan untuk disembunyikan gitu kan, kegiatan-kegiatan atau program-program kayak gitu. Jadi kita dengan semangat idealisme kita yang masih membara, juga kita mungkin siap tempur, nggak punya beban politik, jadi bisa gaspol lah kalau misalnya kita masuk ke legislatif. Benar-benar sekali ya, memang kita ketahui juga kan dari PSI ini memang terdiri dari anak-anak muda ya. Rata-rata memang simbolnya kalau misalnya anak muda ini pasti ada di PSI. Seperti itu. Tapi memang salut untuk anak muda sekarang ini luar biasa kreatif. Itu keren. Nah, Pak Ute. Oh, Pak Ica. Kalau untuk menurut Pak Ica sendiri bagaimana nih Pak Ica? Yang muda dulu dong. Ya, terima kasih. Menurut saya terkait bagaimana anak-anak muda ini kita harus berpolitik, karena memang dari beberapa sejarah kalau kita misalkan mundur ke belakang, Indonesia ini terbentuk juga mulai dari semangat-semangat anak muda. Mulai dari 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda, itu mereka semangat untuk menyatukan bahasa Indonesia, terus menyatukan keberagaman di Indonesia. Itu menjadi titik awal sehingga pada tahun 1945 Bapak Soekarno dan Bapak Hatta memproklamirkan menjadi negara Republik Indonesia. Nah, kita lihat dari sejarah tersebut bahwa warna Republik ini selalu adanya anak-anak muda keterlibatan. Kemudian hingga sekarang kita lihat di beberapa kontestasi di era demokrasi ini, itu juga selalu anak muda tampil. Tapi saya mendengar dulu saat-saat saya kuliah lah 2009 2010 kan selalu digaungkan bunyi narasi saatnya kaum muda memimpin. Nah, saya lihat mulai dari situ kita rasakanlah pada hari ini bahwa tidak ada lagi dikotomi antara tua dan muda. Karena kalau dahulu anak muda selalu dilihat sebelah mata, karena mereka berpikir dari sisi pengalaman, terus kemudian segi umur, lalu kemudian segi emosional, sehingga dilihat bahwa anak-anak muda ini belum capable dalam memimpin di pemerintahan. Tapi kemudian dengan terusnya dibangun narasi bahwa anak muda ini selalu progresif, terus kemudian memiliki semangat perubahan, memiliki ide-ide kreatif yang segar. Nah, disitulah bagaimana kita harus mampu
menjawab tantangan bahwa anak muda ini jangan lagi hanya dijadikan sebagai subjek tapi menjadi objeknya, bahwa anak-anak muda ini memiliki kapasitas yang mumpuni sehingga dalam kepemimpinan di era demokrasi ini siapa saja bisa, baik dari legislatif maupun eksekutif. Kita ambil contoh bahwa kepemimpinan muda sudah mulai berjalan, mulai dari tingkatan wali kota, terus kemudian bupati, gubernur, hingga sekarang ada salah satu pasangan dalam pilpres itu usia di bawah 40 tahun. Nah, artinya yang saya ingin sampaikan bahwa anak muda ini adalah ujung tombak kemajuan bangsa, terus kemudian memiliki gagasan. Kita lihat di aturannya pun di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2029 itu Undang-Undang Kepemudaan, di situ sudah lengkap bahwa ada pemberdayaan, kemudian fungsi bagaimana anak muda memiliki perannya, sehingga bahwa bangsa Indonesia ini bagaimana tergantung anak mudanya, yaitu betul. Tinggal bagaimana kita sebagai anak-anak muda ini jangan lagi berdiam diri, karena kalau hanya kita melihat terus kemudian kita tidak berperan aktif, ya tentunya anak-anak muda nanti akan kembali ke era sebelumnya, bahwa anak-anak muda ini dilihat sebelah mata. Nah, dari contoh-contoh kasus ini menurut saya ini harus terus dipertahankan, dan kalau perlu, apalagi tadi disampaikan oleh Mbak Rati bahwa ada caleg yang umur 22 tahun. Mungkin dahulu ya 2014 ke bawah ya, saya lihat di kontestasi demokrasi itu diisi oleh ya umur-umur 40 lah, 40 ke atas ya. Sehingga dilihat bahwa ya anak muda hanya menjadi penggembira aja, hanya menjadi voter saja. Tapi hari ini mereka sudah bisa menjadi pemimpinnya, menjadi pelaku langsung. Tidak ada lagi dikotomi antara tua dan muda. Selama memang semangatnya dia adalah semangat pembaruan, terus kemudian semangatnya adalah semangat memiliki rasa kemajuan, memiliki ide dan gagasan yang baik untuk masyarakat banyak, sehingga itu menurut saya anak-anak muda harus terus dijaga dan dibina. Artinya jangan juga anak-anak muda ini dibiarkan begitu saja, tapi tidak ada perhatian khusus baik dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok yang berkepentingan. Nah, disitulah berangkatnya menurut saya, sehingga mengapa kita kaum muda harus berpolitik. Jadi anak-anak muda ini jangan lagi alergi bahwa melihat politik ini sebagai satu bagian yang dilihat bahwa wah ini penuh intrik, terus kemudian penuh dengan strategi dan sebagainya. Menurut saya ketika anak muda melek politik terus kemudian masuk ke dalam sistem, itu justru membuat orang-orang baik di dalam politik ini semakin banyak. Karena kalau orang-orang baik tidak melek terhadap politik, ya nanti akan dipimpin oleh orang-orang yang memang kurang baik, sehingga kebijakannya tidak berdampak kepada masyarakat luas, atau mereka hanya mementingkan kepentingan kelompok ataupun golongan. Benar-benar. Itu sementara. Ini benar sekali ya, karena kan memang ini keren banget sih. Karena memang yang namanya anak muda itu dari tahun 1928 aja sudah tercetus Sumpah Pemudanya ya. Mungkin dulu ada gap antara yang muda dengan para seniornya, mungkin kita bilang senior ya Pak, bukan yang tua ya. Kita bilangnya senior ya. Nah, dan memang saya juga setuju sih Pak, karena memang yang namanya anak muda dia selain kreativitasnya juga tinggi, terus juga dia punya penuh dengan ide-ide cemerlang yang memang pada zaman dulu itu dianggap seperti apa kau anak muda, kan seperti itu kan bahasanya. Ya, jadi kita harus mendukung apa nih pergerakan bagi para pemuda Indonesia tentunya. Kalau untuk Pak Uten sendiri, saya panggil Kang Aji ya. Jadi tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya untuk Kang Uten ini bagaimana sebagai senior ya, pandangan sebagai senior. Ini bagaimana Kang Uten ini melihat penampilan ataupun tampilannya anak muda di panggung politik pada saat ini? Ya, saya bukan muda lagi ya. Jadi positioning saya Semangatnya, ini Pak, semangatnya muda terus. semangatnya pasti itu. Oh, pasti. ya. Semangatnya pasti. Jadi gini,
Tentu kita sangat bergembira ya melihat perkembangan dunia politik yang sekarang banyak sekali diisi oleh kaum muda. Bahkan bukan hanya dunia politik, tapi juga entrepreneur juga sekarang banyak sekali anak-anak muda kaya raya. Anak-anak muda yang masih di bawah usia 30-40 itu sudah jadi miliarder. Kemudian juga di politik banyak sekali anak-anak muda kita di usia bawah 40, bahkan ada yang di bawah 30 juga, ada yang menjadi bupati, wali kota. Benar. Bahkan kalau di luar negeri kan banyak sekali dipelopor ya, di kayak pendiri Facebook, termasuk Elon Musk segala itu kan anak-anak muda semua. Nah, maksud saya begini, itu bagus, hal yang sangat penting sekali dilakukan oleh anak muda untuk manggung ya, untuk manggung, karena memang apa sih itu yang disebut muda itu gitu kan? Dan apa itu yang disebut dengan politik itu? Nah, muda itu kan sebetulnya arti yang sesungguhnya menurut saya itu spirit, semangat ya. Jadi kalaupun misalnya Anda usia muda di bawah 20 atau 30 tapi nggak punya semangat, buat saya itu nggak muda. Tetapi orang tua yang di atas 40, 50 tapi punya spirit yang kuat untuk struggle, untuk mencapai sesuatu, itu tetap muda. Jadi yang kita lihat itu muda itu adalah jiwanya, ruhnya, karakternya, sifatnya, kehendaknya, atau face-nya, itu yang kita harus anggap muda. Nah, kalau saya ibaratkan muda itu kayak pohon itu ada pucuk ya, pucuk daun. Jadi dia selalu akan menjadi pembaru, akan selalu menjadi membawa sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bisa menyerupai yang tua atau mengekor tapi dia juga bisa menciptakan sesuatu yang lain, menjadi buah yang lain atau menjadi bunga yang lain. Nah, tapi masalahnya pucuk itu dan kaum muda itu mudah sekali dipetik, mudah sekali layu, mudah sekali jatuh. Pucuk misalnya selalu orang ambil. Demikian juga di tingkat manusia, selalu menjadi sasaran sebelum dia tumbuh sudah dimatikan dulu. Nah, karena itu kenapa banyak orang yang mematikan anak muda? Karena ada banyak orang-orang tua yang sudah nyaman di zonanya. Gitu. Ada anak-anak orang-orang tua yang sudah nyaman di zonanya sehingga tidak mau terganggu lagi oleh pertumbuhan-pertumbuhan baru yang menciptakan dunia baru, menciptakan sesuatu yang baru yang kemudian akan menggeser positioning zona nyaman orang-orang tua. Karena itu dia selalu akan menjadi sasaran tembak anak muda itu. Nah, karena itu menurut saya anak muda kalau dia ingin terus survive, maka dia harus punya something, harus punya sesuatu. Kalau di pohon itu dia harus kita pagari, harus kita lindungi pucuk itu supaya tumbuh menjadi dahan-dahan baru. Nah, demikian juga anak muda harus punya sesuatu untuk menjaga spirit itu. Apa itu? Ya, ilmu pengetahuan. Dan tentunya adalah ilmu politik. Apa isi politik itu? Banyak sekali orang mendefinisikan politik. Kalau Rendra bilang itu cara untuk merampok dunia misalnya. Lebih kasar lagi. Atau ada yang lebih heboh lagi, misalnya John F. Kennedy bilang sesuatu yang jahat itu adalah, sesuatu yang buruk itu adalah politik. Bahkan kalau saya, saking buruknya politik itu, dia bilang kalau di sorga itu, kalau saya harus masuk sorga lewat jalur politik, mendingan saya nggak masuk sorga. Saking politik itu digambarkan sesuatu yang sangat buruk, sangat kejam, sehingga kalau masuk sorga harus lewat politik, mendingan nggak usah masuk sorga deh. Nah, kira-kira gitu. Ini gambaran betapa di politik itu dalam pengertian politik kekuasaan ya, itu sangat kasar, sangat kotor, buruk dan seterusnya. Tetapi apa sih politik yang sebenarnya? Buat saya politik itu adalah sebuah art, sebuah seni kehidupan, sebuah strategi dan seni bagaimana mencapai tujuan kehidupan kita. Apa tujuan kehidupan kita? Itu yang dirumuskan. Apakah Anda menjadi seorang entrepreneur? Anda menjadi seorang seorang seniman, menjadi seorang wartawan, menjadi seorang budayawan? Itu butuh seni, butuh struggle, butuh strategi untuk mencapai itu. Itu politik dalam pengertian ya luas. Dalam pengertian yang luas. Nah, karena itu anak muda dalam konteks itu maka wajib dia memiliki
kemampuan berpolitik, apalagi berpolitik dalam pengertian kekuasaan. Itu jauh lagi lebih apa namanya, lebih penting dan lebih berat cara kita untuk meraihnya. Karena itu menurut saya politik itu menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh kaum muda sebagai bagian dari struggle, bagian dari seni, bagian dari apa namanya, strategi untuk mencapai tujuan hidup. Kalau ada yang tujuan hidup yang menjadi penguasa dalam pengertian menduduki posisi penting di kekuasaan, maka Anda juga harus punya kekuatan strategi untuk itu. Anda untuk mencapai caleg saja susahnya setengah mati. Harus daftar dulu, bahkan ada partai yang harus bayar dulu masuk caleg. Seleksi dulu. Tapi di Indonesia relatif gampang karena tidak ada seleksi caleg. Ada? Di BSI kita selected. Soalnya kebanyakan di partai-partai itu yang penting bukan kapasitas tapi isi tas. Ini bagian dari seleksi. Ini yang bahaya. Nah, kalau PSI bisa begitu itu luar biasa. Saya dulu pernah mengusulkan harusnya orang yang disodorkan kepada masyarakat, yang dipublish kepada masyarakat untuk dipilih itu adalah hasil seleksi. Baik dari segi pendidikan, baik dari segi karakter, baik dari segi karya kemasyarakatan, karya intelektual maupun karya akademis. Sehingga partai mengatakan ini layak kita publish, ini layak kita jual ke masyarakat. Kan sekarang sebagian partai tidak. Sehingga kita bisa saksikan sendiri produk-produk dari cara-cara berpolitik seperti itu. Kita lihat di Senayan, kita lihat di Tangsel, semua politisi punya karakter yang hampir mirip. Dia memiliki kekuasaan tapi tidak untuk melayani. Dia memiliki kekayaan tapi tidak untuk berbagi. Kita semua manusia ini punya kewajiban untuk kaya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu memang sudah kaya dan harus kaya dalam kehidupan, penampilan kehidupan sehari-hari. Tapi apa kaya itu? Untuk berbagi. Kita diberikan positioning oleh Tuhan itu harus berkuasa dari makhluk-makhluk lain. Tapi untuk apa berkuasa itu? Untuk melayani. Nah, maksud saya fashion seperti itu tuh yang harus dibina. Maksud saya di dalam sebelum dijual dalam petik dipublish caleg-caleg itu ya harus dibuat dari sisi idealismenya itu. Sehingga kita bisa melahirkan produk-produk politik seperti anggota dewan itu memang betul-betul mewakili rakyat. Nah, sementara itu dulu ya. Ya, terima kasih Kak Oten. Ini memang yang namanya anak-anak muda ini menjadi poin penting juga sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan memang tidak dilindungi oleh yang para senior atau yang terdahulunya, itu pasti akan runtuh juga. Ya, jadi harus benar-benar kita bina dan juga dilindungi. Nah, Kak Rati, ini sebenarnya seberapa penting sih untuk kaum muda ini berada di dalam ranah politik? Ini apakah kedudukannya sangat penting sekali atau sangat dibutuhkan sekali atau bagaimana? Iya, penting banget untuk kita anak muda ada di puncak kekuasaan sebenarnya. Iya, baik itu legislatif atau eksekutif ya. Yang saya perjuangkan itu kan, saat ini kita tahu evolusi teknologi segala macam gitu kan, itu udah berkembang sangat jauh. Tapi untuk legislatif sendiri, transparansinya itu bisa dibilang hampir nggak ada. Ya, dari misalnya mereka merancang anggaran satu daerah, misalnya provinsi, kota atau wilayah, itu sebagai legislatif itu kan mereka harus membuat undang-undang, legislasi, terus juga harus bikin anggarannya juga untuk ininya apa? Bukan apa, pengawasan. Sorry, saya lupa satu poin. Nah, sementara ini kalau misalnya kita anak muda nggak ada di politik, terus kita membiarkan cara lama terus misalnya kayak anggaran sendiri deh. Anggaran di anggota dewan itu ada yang namanya anggaran dana aspirasi. Dana aspirasi itu kalau di Tangsel itu 3% dari APBD. 3% dari APBD
misalnya APBD-nya itu 5 triliun, itu artinya per orang per dewan per tahun itu ada 3 miliar per orang per tahun. Per orang per tahun ya? Iya. Sekarang untuk di masyarakat sendiri kan nggak ada tuh yang tahu udah dibikin apa aja sih teman itu dewan. Mereka melakukan reses, terus mengumpulkan aspirasi, tapi ternyata aspirasi itu menguap kemana kita nggak tahu. Karena nggak ada keterbukaan Iya, itu. sebenarnya itu satu keresahan saya juga. Kenapa saya harus nyalek? Terus mungkin kalau kayak teman-teman gitu ya, teman-teman pernah lihat podcastnya Bang Akbar Faisal itu yang untuk RI, ada yang diwawancarai kebetulan caleg PDIP, ibu artis, ya. Nah itu dia mengatakan kalau dana aspirasi itu masuk ke kantong pribadinya 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Wow. Loh, itu kan untuk rakyat ya? Iya. Kenapa jadi masuk ke kantong pribadi ya? Kayak gitu aja udah nggak transparan kan? Iya benar. Belum lagi program kegiatan yang dari pemerintah, dari eksekutif, terus yang legislatif itu saya rasa pengawasannya kurang banget. Gitu. Banyak hal yang harus kita dulu yang mulai, kita harus perjuangkan. Terus juga kenapa lagi pentingnya itu kayak misalnya ada kebijakan untuk satu daerah itu harus menyerap tenaga kerja berapa persen dari lokal area. Itu juga harus ada payung hukumnya. Terus banyakan saya turun ke lapangan ke teman-teman, ke masyarakat, masalahnya adalah pekerjaan. Terus juga kalau ke ibu-ibu gitu, mereka pengen bagaimana caranya mereka tetap di rumah tapi tetap bisa menghasilkan, ada income. Nah itu sebenarnya bisa diberikan oleh anggota dewan melalui kebijakan dan anggaran yang mereka miliki gitu. Tapi saya lihat selama ini emang nggak ada. Mohon maaf, mungkin ada, cuman saya nggak pernah tahu aja gitu. Mungkin gitu. Jadi kenapa kita harus masuk, kita harus bikin perubahan, kita harus berjuang. Sebagaimanapun susahnya, seperti kata Bang Uten tadi, ya kan, politik itu kotor, tapi gimana caranya kita kembalikan ke ranah yang sebenarnya, yang bersih gitu. Ya, benar sekali ya, karena memang saya juga sering dengar di luar sana untuk anggaran yang memang sudah disediakan untuk rakyat, tetapi digunakan pribadi. Karena kan bisa saja yang namanya itu rumah tangga, dia ingin melakukan penghasilan yang mungkin dari anggaran tersebut itu bisa dijadikan sebuah pelatihan untuk ibu rumah tangga supaya dia bisa mengelola kalau kita bilang seperti usaha rumahan ya, homemade dan seperti itu. Terus bisa saja memberikan pelatihan mungkin ya. Bisa jadi itu anggaran tersebut disalurkan seperti itu. Baik, nanti terima kasih Ica. Saya mau bertanya juga ya. Kak Ica, bagaimana? Seberapa penting muda ini terlibat di dalam politik? Ini seberapa penting? Untuk penting ini kadang ada indikatornya, tapi menurut saya lebih kepada wajib, karena wajib itu harus dilakukan, sehingga betapa pentingnya anak-anak muda untuk terjun atau melek ke dalam politik itu dimulai dari niatan pribadi. Kalau memang yang lain belum melek politik, ya yuk kita sama-sama kita ajak melek, kira-kira begitu. Sehingga semangat pembaruan, terus kemudian semangat perubahan untuk anak muda terus terlibat di dalam politik itu ada gitu semangatnya. Saya lihat data BPS itu ada 64,16 juta anak muda di Indonesia. Ya, kira-kira umur dari 19 sampai 25, 30 sampai 35. Nah, artinya dengan angka yang fantastis, yang besar ini, kalau ini tidak dikelola justru juga akan jadi bumerang untuk negara. Bagaimana kalau misalkan 64 juta ini tidak memiliki visi ke depannya. Lalu kemudian bagaimana juga anak-anak muda ini kalau tidak dikelola dengan baik, ya akan bumerang tadi. Misalkan
lahirnya angka-angka pengangguran, lalu kemudian meningkat nanti akan ada angka kriminalitas, keburukan dan sebagainya lah. Artinya untuk stabilitas bangsa itu kurang baik. Nah, sehingga anak-anak muda ini harus terus kita pola bahwa politik ini bukan hanya sekedar menjadi pekerjaan. Jadi semangatnya itu kita lihat anak-anak muda ini banyak berbondong-bondong ke dalam kontestasi, misalkan yang tadi disampaikan ada yang caleg umur 22, lalu kemudian ada yang masuk di dalam sistem. Tapi kita lihat dulu bahwa politik ini adalah pengabdian sejatinya, bukan hanya bicara pekerja, terus kemudian mendapatkan anggaran yang tadi disampaikan, mendapat dana reses DPR RI 450 juta. Artinya kita lihat jangan dulu kita berikan bahwa oh ini anggarannya besar sehingga mereka berbondong-bondong di dalam masuk ke politik ini motivasinya karena nominal, karena angka-angka, tapi bukan value-nya. Value bagaimana kita mengabdi, kemudian kita berbuat untuk masyarakat, terus bagaimana anak-anak muda ini maju dalam kesadarannya, individunya, sehingga timbul kolektif kolegial bahwa kepentingan politik itu sejatinya adalah kepentingan kebersamaan, bukan politik individual. Nah, kalau yang tadi disampaikan bagaimana anggota DPR misalkan masuk ke dalam politik, mereka mencari kantong-kantong suara, berkampanye, begitupun juga menggunakan dengan cara-cara money politik, ya menurut saya ketika nanti jadi pun ada angka-angka hitungan di situ, bukan lagi pengabdian. Tapi kalau kita berikan edukasi politik kepada anak-anak muda, ayo anak-anak muda, kita sama-sama masuk partai politik, kita masuk ke dalam sistem, kita pro terhadap anggaran-anggaran untuk pemberdayaan anak-anak muda, untuk masyarakat. Misalkan pro terhadap anak muda ini kan kita bisa melahirkan yang tadi disampaikan Bang Uten, wirausaha muda. Artinya kita buat legislasinya, bagaimana keberpihakan anggaran untuk program-program legislasi terhadap wirausaha muda. Kemudian yang kedua, bagaimana program-program untuk organisasi kepemudaan yang membina anak-anak muda di dalam satu OKP, organisasi kepemudaan. Kemudian bagaimana menyalurkan mereka untuk di dalam dunia-dunia profesional, sehingga anak-anak muda ini tidak dibiarkan begitu saja, sehingga dalam usia produktif mereka itu bisa tersalurkan. Dampaknya apa? Dampaknya bisa untuk kemajuan ekonomi, kemudian dampak kepada sosial lebih baik lagi. Nah, itulah yang dicita-citakan dalam visi Indonesia Emas 2045, dimulai dari pemerintahan sekarang. Nah, betapa pentingnya keberlanjutan anak muda itu akan dilihat nanti di Indonesia Emas 2045. Tidak mudah memang untuk mewujudkan bagaimana Indonesia menjadi negara maju, tapi kalau tidak dimulai dari anak-anak mudanya, ya itu tidak akan terlaksana. Sampai kapan anak-anak muda hanya berbicara menjadi penonton, terus kemudian kita hanya dijadikan objek suara, tapi kita tidak diberikan peran yang signifikan. Padahal kita memiliki suara, ide, gagasan yang memang baik gitu. Nah, disinilah poin pentingnya bagaimana anak muda harus melek dan terjun ke dalam politik, sehingga tidak ada lagi tuh anak-anak muda yang ya mohon maaf hanya berbicara nongkrong, terus kemudian dia hura-hura, keterlibatan di dalam organisasinya minim, nanti akan menimbulkan angka pengangguran, narkoba, lalu kejahatan. Nah, itu usia-usia muda ini kan cenderung semangatnya nekat. Nah, kalau kita tidak arahkan ke dalam hal-hal positif, ya akan pasti mereka larinya ke hal-hal negatif. Tapi kalau misalkan kita arahkan ke hal positif, ya contoh saja misalkan di dalam dunia politik, ya menurut saya itu akan berdampak baik. Kalau di dalam Islam itu ada khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana kita anak muda bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Sementara itu, Mbak.